dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan. Pada hari ini dilaporkan ada 3 kasus pelaku perjalanan yang baru dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari. Total sampai hari ini sejumlah 1.590 kasus pelaku perjalanan dan yang masih dilakukan pemantauan untuk 14 hari sejumlah 96 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, pada hari ini dilaporkan ada 10 kasus orang tanpa gejala baru yang dilaporkan. Dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari, total sampai hari ini sejumlah 142 kasus orang tanpa gejala dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 34 kasus orang tanpa gejala. Selanjutnya untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah total 230 kasus ODP dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 3 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini dilaporkan 1 kasus PDP kita meninggal dunia dan kita masih menunggu hasil swab. Jadi sekali lagi kita masih menunggu hasil swab dari kasus PDP yang meninggal tadi. Jadi untuk kasus PDP yang masih dalam status pasien dalam pengawasan sejumlah 6 dan telah dinyatakan sembuh kita ada 13 dan yang meninggal masih menunggu hasil swab kita ada 2 kasus PDP. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Palu, pada hari ini tidak ada laporan kasus baru, sehingga total yang terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu sejumlah 16 dengan rincian 2 telah dinyatakan sembuh, 12 kasus masih dalam perawatan dan 2 meninggal dunia. Selanjutnya laporan dari pos-pos pemeriksaan yang ada di pintu-pintu masuk ke Kota Palu. Yang pertama, pos pemeriksaan Tawaili Karumba. Hasil screening deteksi ada 87 kasus pelaku perjalanan. Untuk pos pemeriksaan pantauan Kabupaten Luwani, hasil screening ada 14 kasus pelaku perjalanan. Dan di pos pemeriksaan Watu Sampu, hasil screening ada 381 pelaku perjalanan. Untuk informasi kode perawatan, jadi pada hari ini telah kita perbolehkan 3 saudara kita
yang telah dirawat selama masa 14 hari dan hasil 2 kali rapid testnya negatif, ya kita bisa kembalikan ke keluarganya. Jadi ada 3 saudara kita yang diperbolehkan pulang dari pondok perawatan OTG dan ODP di asrama haji. Demikian informasi untuk updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Ada tambahan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu? Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi COVID ini adalah perang. Kita bercermin dari salah satu negara yang berdekatan dengan Cina, yaitu Taiwan, yang sekarang menurut informasi hanya 429 kasus positif. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 1, patuh terhadap instruksi pemerintah, yaitu seluruh penduduknya memakai masker. Itu yang perlu kita jadikan pelajaran buat saudara-saudaraku di Kota Palu. Seluruh penduduknya memakai masker, dan yang kedua adalah social distancing dan physical distancing. Sampai 2 sejak kasus itu sudah bisa memutus rantai penularan, dan 1 negara hanya positif 429. Pemerintah Kota Palu telah melakukan perang total. Saya kira pemerintah Kota Palu telah melakukan perang total menghadapi virus COVID ini. Saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam menghadapi perang total ini, mulai dari hulu sampai hilir sudah dilakukan. Tinggal kesadaran masyarakat. Mari kita sama-sama saling melindungi dan saling menjaga. Saling melindungi dan saling menjaga. Sekarang ini dari 233 kasus ODP, tinggal 3 yang tersisa dalam pemantauan. Dalam waktu, insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan 3 ini bisa menjadi 0. Adapun kasus-kasus lainnya, seperti kasus PDP, juga sekarang kalau kita lihat tinggal 6 orang. 6 orang ini ada kasus yang sudah terisolasi di rumah sakit, sehingga potensi untuk menularkan insya Allah kepada masyarakat tidak. Cuma kehati-hatian dari Pak Dir nanti akan menjelaskan kehati-hatian dari tim COVID rumah sakit, supaya saudara-saudara kita yang merupakan garda terdepan yang menangani kasus ini tidak tertular. Tentu SOP dari rumah sakit sudah ada juga dalam penanganan kasus-kasus PDP, termasuk kasus-kasus yang terkonfirmasi. Insya Allah dengan doa kita bersama dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pada saatnya nanti COVID-19 akan lenyap di Kota Palu. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang saya sampaikan. Marilah kita sama-sama membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palu, untuk perang total melawan COVID-19 di Kota Palu ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.